Shalom, hai Jasa, kembali lagi di Satu Teduh bersama Vela. Hari ini aku mau ngebahas tentang kemalasan. Yap, sesuai janji kemarin aku mau bahas tentang kemalasan karena diriku sendiri malas. Tapi akhirnya aku dapet ayat ini. Aku mau ngebahas suatu ayat ini karena kayak bikin termotivasi gitu loh. Tapi seperti biasa kita harus baca Mazmur 91 dan berdoa dulu. Tapi hari ini tanpa lagu dulu ya. Aku minum dulu. Aku pikir hari ini nggak ada saat teduh karena kan kita tadinya mau berenang tapi nggak jadinya jadinya bisa bahas saat teduh terus. Tapi aku berharap banget nanti kita main lagi. Oke Jasa, ditunggu. Oke, mari kita baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan perangkap bunuh, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Lambat. Maaf. Oke, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu sehingga aku dan Jos masih bisa saat teduh bersama, masih bisa mendengar, merenungkan dan membaca tentang firman-firman-Mu Tuhan. Semoga kiranya yang kita baca dapat kita pegang dalam kehidupan kita, dan kita akan membahas tentang kemalasan. Bantu kami, tolong kami Tuhan, agar kami tidak malas lagi, agar kami menjadi orang yang disiplin dan termotivasi dalam firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan saat teduh dengan hati yang damai dan sejahtera. Tuhan, kami mengampuni orang bersalah kepada kami Tuhan. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan. Kami juga meminta pengampunan dari-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Berkatilah saat teduh ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Jadi seperti biasa aku udah nulis di sini dengan tulisan aku yang awalnya sekadul gitu loh. Ya udah ya. Kita akan buka Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 16. Ayat 6 sampai 16. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang penyuruh, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar dari semut. Semut walaupun ia tidak mempunyai pemimpin, tidak punya pengaturannya, tidak punya penguasanya, ia tetap menyediakan roti untuk masa depannya, untuk jika musim-musimnya lagi nggak panen gitu. Kita bisa belajar dari pertama dari kecerdasan semut tentang kerja keras dan perencanaannya dia. Walaupun dia kecil tapi dia punya kayak motivasi atau semangat buat
bisa kerja keras untuk nyiapin makanan untuk dia nantinya di masa depan kalau nantinya nggak ada makanan lagi gitu loh. Jadi dia punya stok gitu. Sehingga kalau misalnya itu nanti terus yang kedua, disiplin dan tanggung jawab. Walaupun dia nggak punya pemimpin tuh, dia tetap memiliki sifat disiplin dan tanggung jawab bahwa dia butuh itu, jadi dia harus melakukan itu. Dia butuh makanan, nantinya dia harus menyimpan makanan, jadi dia nggak boleh malas. Kalau dia malas, dia bakal meninggal, mati, hewan itu mati ya. Terus di sini di ayat yang ke 11, maka datanglah kemiskinan. Jadi jika kita malas, kemiskinan tuh bakal datang gitu ke kita. By the way, hari ini singkat aja, semoga enggak malah mau panjang, tapi semoga singkat aja ya. Tapi pasti singkat aja sih. Nih kan apa namanya tadi, jadi kalau kemalasan itu bikin kita miskin. Kenapa sih bikin kita miskin? Karena kalau misalnya kita malas, kita jadi nggak mau ngapa-ngapain, kita jadi nggak ada usahanya. Bukan berarti kita berserah kepada Tuhan, kita tetap gak ada usahanya. No, kita harus tetap ada usahanya. Walaupun Tuhan nantinya bakal bekerja untuk diri kita, Tuhan yang akan melakukan, kita bisa karena Tuhan akan melakukannya untuk kita. Tapi bukan berarti kita seenak-enaknya kayak, Tuhan aku mau dapet ini, tapi kita diem, kita nggak ada usahanya. Kayak misalnya ini, Tuhan aku mau dapet nilai yang bagus, tapi kita nggak belajar. Jadi gimana caranya? Kita harus tetap belajar biar kita bisa dapetin hasil yang bagus. Sisanya setelah kita udah belajar nih, hasilnya apa itu terserah nantinya gimana. Yang penting kita udah belajar, kita udah usaha, kita udah menyerahkannya kepada Tuhan. Habis itu kita harus mencari motivasi dan semangat gitu. Jadi kayak kita juga harus seperti yang kemarin di saat teduh, kita harus konsisten melakukan sesuatu agar hal itu terjadi, hal itu bisa kita gapai. Ya benar, konsistennya apa sih? Konsisten yang di sini tuh yang pertama, jangan males, pokoknya harus semangat, nggak boleh males. Walaupun sedekat ini harus bisa ngambilnya. Oke, diriku sendiri harus rajin, diriku sendiri nggak boleh males. Aku berasa ngomongin diri sendiri loh. Maaf ya, aku banyak yappingnya dari kemarin. Pokoknya kita sebagai manusia nggak boleh pemalas, karena Tuhan sendiri ngasih tahu di dalam firman ini bahwa kita nggak boleh pemalas. Karena semut aja yang sekecil itu, yang nggak punya pemimpin bahkan, dia masih bisa rajin, dia masih bisa kerja keras buat ngumpulin makanan agar di masa depan dia masih punya stok makanan biar dia masih tetap hidup. Kenapa kita yang manusia, kita punya pemimpin, kita badannya nggak kecil, kita besar. Maksudnya ya aku tahu aku kecil, tapi aku kecil, tapi maksud aku kayak kita bisa ngelakuin apa aja, tapi kenapa kita malas? Kita kenapa harus kalah sama semut? Kita bahkan bisa makan apa aja nih, seperti aku nih, aku makan nih. Tapi kenapa kita harus malas? Oke. Jangan mentang-mentang Tuhan nantinya bakal melakukan untuk kita, untuk ngasih ke kita, kita jadi seenaknya. Kita tuh harus tetap ada usahanya buat mencapai sesuatu, seperti yang tadi aku jelasin. Walaupun kita emang harus banget berdoa sebelum bekerja, tapi kita juga harus tetap bekerja untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu, kita emang harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Tapi habis itu ya kita harus tetap ada usahanya lah. Masa seenaknya tiba-tiba duit jatuh ke kita, kan gak mungkin. Mungkin sih kalau Mr. Beast mau ngasih, tapi gak mungkin. Aku juga ada 2 contoh tokoh. Yang pertama tiga deh. Yang pertama contoh yang pemalas, dan yang 2 ini contoh yang rajinnya. Yang pertama contoh yang pemalasnya dulu ya, si Bagus Sigal. Dia itu gangster Amerika. Dia itu males banget buat mengelola uang, sehingga dia menghabiskan uang itu buat hal yang gak diperluin gitu loh, kayak buat seenak-enaknya. Dia gak mikirin nantinya kedepannya gimana gitu loh. Jadi dia ngabisin duit yang gak seperlunya, sehingga akhirnya dia jatuh. Dia
hidup sengsara gitu. Nah kita kan sebagai manusia juga sering banget kan yang namanya ngabis-ngabisin uang yang buat gak perlu gitulah, kayak buat top up. Tapi sebenarnya top up itu nggak apa-apa banget, tapi harus bisa punya schedule. No, apa sih bahasa Indonesianya, aku ada loh di otak aku, pokoknya punya plan. Punya plan gitu, kayak duit segini tuh buat apa, segini buat apa. Kita harus bisa mengakuntansikan uang itu, di jurnalin lah duit itu fungsinya buat apa, jadi biar terencana gitu loh. Kalau bagi si Gal ini dia nggak terencana gitu loh, dia tuh bener-bener semaunya dia aja tuh duit dipakai buat apa. Terus contoh yang baik maksudnya contoh yang rajin, ini kayaknya bakal panjang deh. Contoh yang baik yang pertama ada Yakub tuh walaupun dapat cobaan yang berat banget, bertubi-tubi terus, dia tetap setia dan melayani Tuhan. Dia tetap berusaha terus-terusan sehingga dia mendapatkan hidup yang makmur, sehingga dia mendapatkan pokoknya hidupnya ya enak aja gitu loh, nggak sengsara seperti bagi Segel pada akhirnya gitu lah, nggak sengsara pada akhirnya. Walaupun emang di awal-awal ada sengsara-sengsaranya, tapi dia tetap rajin, dia nggak malas, dia nggak kayak walaupun dia dapat tantangan dia nggak kayak males lah gitu, nggak, dia malah rajin, itu malah bagus banget. Terus yang kedua Thomas Edison, Thomas Edison, dia kan penemu lampu pijar. Nah dia tuh terkenal karena dia kerja keras, dia rajin untuk eksperimen dan penelitian sehingga dia bisa dapetin lampu pijar itu, sehingga dia bisa nemuin lampu pijar itu. Nah jadi aku pas lihat atau tahu bahwa dia sekerja keras itu buat dapetin itu, dia nggak males, aku jadi kayak termotivasi gitu, walaupun aku masih agak males sekarang. Semoga apa yang aku saat teduhin sekarang bisa jadi pemegang juga dalam hidup aku, bisa aku terapkan dalam hidup aku gitu loh. Terus pokoknya kesimpulannya maaf pokoknya kesimpulannya, kalau malas bisa datengin kemiskinan, bisa bikin hidup kita sengsara nantinya. Pokoknya kita harus hidup penuh dengan termotivasi gitu dalam hidup. Kita harus menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita harus berusaha sebegitunya, sekuat mungkin. Pokoknya kalau belum tercapai kita harus tetap usaha sampai waktu itu tercapai, sampai apa yang kita mau tuh tergapai, harus begitu. Soalnya kalau misalnya kita bahkan ya males dalam hal sepele aja tuh bisa bikin kita gak dapetin apa yang kita mau, kayak malah bikin kita diem aja gitu, nggak punya hasil apa-apa gitu loh. Warna kulit aku beda. Terus pokoknya kita harus hidup disiplin, penuh tanggung jawabnya itu kayak misalnya kita tahu kita harus ngerjain ini, jadi kita harus selesaikan itu juga, nggak boleh ditunda-tunda, karena nanti bakal menumpuk kayak tugas aja nih, tugas sekolah aja kalau misalnya kita tunda pasti bakal numpuk, kayak kita nggak tahu nanti kita bakal dapat tugas apa lagi. Jadi mendingan kalau dapat tugas selesaikan di hari itu juga, di saat itu juga, nggak boleh nanti nggak boleh main game, harus tugas dulu karena tugas lebih penting, kayak Josa. Jadi seperti itu aja yang aku mau bahas hari ini. Ternyata nggak lebih dari 20 menit lagi. Enaknya aku bahas apa lagi ya nanti. Ini hati-hati tuh ya Josa, aku besok kayaknya nggak bisa buat saat teduh, tapi mungkin bakal aku buat saat teduh sekarang, I don't know. Atau besok aku pakai voice note aja saat teduhnya, I don't know. Oke, seperti biasa kamu harus membaca Mazmur 91 dan mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan saat teduh kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami mengampuni orang bersalah kepada kami, ampuni kami juga Tuhan. Kami mohon maaf jika saat teduh ini mungkin ada salah kata, salah pengucapan, atau gimana pun itu Tuhan dalam tingkah laku kami. Kami meminta ampun Tuhan, kiranya apa yang kami renungkan hari ini bisa kami terapkan dalam hidup kami agar kami tidak malas dan kami bisa menjadi semut
maksudnya menjadi sikap seperti semut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami sedikit lagi kami akan tidur. Tuhan berkatilah tidur kami, agar tidur kami menjadi tidur yang nyenyak tanpa kebangun di waktu yang tidak tepat Tuhan. Kiranya kami bangun di waktu yang tepat Tuhan. Tolong bangunkan kami di waktu yang tepat Tuhan, karena besok kami akan datang kepada gerejamu Tuhan, kepada rumahmu Tuhan. Semoga kita bangun dalam penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya malapetaka Tuhan. Dekatkanlah kami dari sukacita-Mu Tuhan. Berikanlah kami apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga sudah mengenalkan aku kepada Jos, sehingga hari aku menjadi lebih-lebih indah lagi Tuhan. Aku sangat mengucap syukur, karena aku tahu itu atas campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Jasa, terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga penjelasan aku dapat kamu pahamin. Aku minta maaf banget, karena mungkin aku ngejelasin sekarang agak gak jelas banget gitu. Dan aku senang bisa main sama kamu kemarin. Terima kasih sudah mau main sama aku, sudah masih mau main sama aku, walaupun aku so asik. Terima kasih ya Josa, maafin belakang aku berantakan karena tadi habis. Oke Josa, semoga hari kamu penuh dengan sukacita. Aku bangga sama kamu Josa. Terima kasih udah mau jadi orang baik, orang yang mau dekat sama aku. Terima kasih karena udah selama ini udah baik sama aku, udah selalu ingetin aku buat hal-hal yang baik. Aku bangga sama kamu. Dadah, shalom. Tuhan Yesus memberkati.